Perkembangan pada peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara syaraf pusat, dan otot. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Kedua, keterampilan motorik kasar, meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik, dan turun tangga. Perkembangan motorik ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Pada perkembangan peserta didik, perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Selain itu, mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya, misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, ada faktor perkembangan internal. Yang dimaksud dengan faktor perkembangan internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Contohnya, faktor perkembangan psikologis, kematangan fisik dan psikis, dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor perkembangan eksternal. Faktor perkembangan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Contohnya, ada faktor perkembangan sosial, budaya, lingkungan fisik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada faktor perkembangan pembawaan, yang termasuk ke dalam faktor perkembangan bawaan, yaitu kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, dan sifat-sifat kepribadian. Yang keempat, lingkungan sekitar. Kehidupan manusia, khususnya seseorang, dibutuhkan banyak berinteraksi dengan seseorang lainnya. Lingkungan fisik atau physical environment banyak mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang kelima, ada persepsi seseorang mengenai diri sendiri. Pandangan seseorang terhadap dirinya dapat mempengaruhi dalam perkembangan kognitifnya. Seseorang yang memandang dirinya buruk akan lebih sulit dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Contohnya, seseorang yang kurang percaya diri akan merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya. Proses perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada aspek psikis setiap individu untuk menuju ke arah yang lebih sempurna dalam kurun waktu tertentu, untuk mendapatkan suatu hal yang baru sepanjang hayat. Perkembangan tidaklah terbatas pada semakin sempurna, tetapi juga terkandung serangkaian perubahan secara terus-menerus secara pasti, melalui suatu tahap yang sederhana ke tahap berikutnya, yang semakin tinggi dan maju, walaupun sulit diukur dengan alat ukur. Sebagai seorang guru, sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosio-emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Perkembangan fisik dan perkembangan sosio-sosial mempunyai kontribusi yang kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau perkembangan kognitif siswa. Perkembangan peserta didik adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek
perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah, sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Perkembangan peserta didik siswa di sekolah dasar. Perkembangan fisik peserta didik. Anak masuk kelas 1 SD atau MI berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama tahun-tahun di SD. Pada usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit pendek dan lebih langsing dari anak laki-laki. Pada akhir kelas 4, pada umumnya anak perempuan mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Lengan dan kaki mulai cepat tumbuh. Pada akhir kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Anak laki-laki memulai lonjakan pertumbuhan pada sekitar usia 11 tahun. Menjelang kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun. Anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13-16 tahun. Perkembangan fisik remaja mulai dari masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Hampir setiap organ atau sistem tubuh dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini. Antara anak pubertas awal dan remaja pubertas akhir dipengaruhi oleh perubahan dalam tinggi, proporsi badan, serta perkembangan ciri-ciri primer dan sekunder. Meskipun urutan kejadian pubertas itu umumnya sama untuk tiap orang, waktu terjadinya dan kecepatan berlangsungnya kejadian itu bervariasi. Rata-rata anak perempuan memulai perubahan pubertas 1-2 tahun lebih cepat dari anak laki-laki. Kecepatan perubahan itu juga bervariasi, ada yang perlu 1-2 tahun untuk mencapai kematangan reproduksi, tetapi ada yang memerlukan waktu 6 tahun. Dengan adanya perbedaan ini, ada anak yang telah matang sebelum anak matang sama usianya mulai mengalami pubertas. Perkembangan sosio-emosional peserta didik. Menjelang masuk SD, anak telah berkembang keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris atau berpusat pada diri sendiri, dan dunia mereka adalah rumah keluarga dan taman kanak-kanaknya. Selama duduk di SD, anak mulai percaya diri tetapi juga sering rendah diri. Pada tahap ini, mereka mulai mencoba membuktikan bahwa mereka dewasa. Mereka merasa saya dapat mengerjakan sendiri tugas itu. Karena tahap ini disebut tahap I can do it myself, mereka dimungkinkan untuk diberikan suatu tugas. Daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas tinggi SD, mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas pilihan mereka, dan seringkali mereka dengan senang hati menyelesaikannya. Pada tahap ini juga termasuk tumbuhnya tindakan mandiri, kerjasama dengan berkelompok, dan bertindak menurut cara-cara yang dapat diterima di lingkungan mereka. Mereka juga mulai peduli pada permainan yang jujur. Selama masa ini, mereka juga mulai menilai diri mereka sendiri dengan membandingkannya dengan orang lain. Anak-anak yang lebih muda menggunakan perbandingan sosial
terutama untuk norma-norma sosial dan kesesuaian jenis-jenis tingkah laku tertentu. Pada saat anak-anak tumbuh semakin lanjut, mereka cenderung menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan mereka sendiri. Salah satu tanda mulai munculnya perkembangan identitas remaja adalah refleksivitas, yaitu kecenderungan untuk berpikir tentang apa yang sedang berkecamuk dalam benak mereka sendiri dan mengkaji diri sendiri. Mereka juga mulai menyadari bahwa ada perbedaan antara apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan serta bagaimana mereka berperilaku. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Remaja mudah dibuat tidak puas oleh diri mereka sendiri. Mereka mengkritik sifat pribadi mereka, membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan mencoba mengubah perilaku mereka. Pada remaja, usia 18 tahun sampai 22 tahun, umumnya telah mengembangkan suatu status pencapaian identitas. Di dalam perkembangan, terdapat suatu hukum-hukum perkembangan, yang mana hukum-hukum tersebut telah menunjukkan adanya hubungan yang kontinu serta dapat diramalkan sebelumnya antara variabel-variabel yang empirik. Dengan demikian, hukum perkembangan sangatlah penting untuk dipahami dan dipelajari. Perkembangan juga memiliki hukum-hukum, dan hukum-hukum itu dapat dijabarkan salah satunya sebagai berikut. Hukum konvergensi. Nah, hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Perkembangan psikofisik siswa. Perkembangan motor siswa dalam psikologis, kata motor diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot juga gerakan-gerakannya. Secara singkat, motor dapat pula dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan-kegiatan organ fisik. Proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama 2 dekade atau 2 dasawarsa sejak ia lahir. Semburan perkembangan terjadi pada masa anak menginjak usia remaja antara 12 atau 13 tahun hingga 21 atau 22 tahun. Perkembangan kognitif. Kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Sama halnya dengan sejumlah aspek perkembangan lainnya. Kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan untuk melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalani fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran molarnya, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Yang kedua, tingkat konvensional pada umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Yang ketiga, tingkatan pasca konvensional, juga dikenal sebagai tingkat berprinsip,
terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Tanpa ranah kognitif, sulit dibayangkan seorang siswa dapat berpikir. Selanjutnya, tanpa kemampuan berpikir, mustahil siswa tersebut dapat memahami dan meyakini faedah-faedah materi pelajaran yang disajikan kepadanya. Tanpa berpikir juga, sulit bagi siswa untuk mengangkat pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran yang ia ikuti. Walaupun demikian, tidak berarti fungsi afektif dan psikomotor seorang siswa tidak perlu. Kedua fungsi psikologis ini juga penting, tetapi seyogianya cukup dipandang sebagai buah-buah keberhasilan atau kegagalan perkembangan aktivitas fungsi kognitif.